Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 17 Desember 2025. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara dengan kasih karunia-Nya. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa memohon hikmat Allah menolong kita. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu. Kami bersyukur atas hidup yang Tuhan beri. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Sakarya 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman-Nya. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya. Dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah tak merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap
yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Janganlah takut, itulah tema hari ini. Saudara, ada banyak alasan orang merasa takut. Salah satunya ialah mengulang kepedihan atau pengalaman pahit yang pernah dilalui. Kita semua tentu berharap terhindar dari hal seperti itu, apalagi ketika kita pernah merasakan pengalaman pahit dan menyakitkan. Lalu bagaimana ketika kita dalam bayang-bayang ketakutan akan mengulang kepahitan dan hal yang menyakitkan itu? Ada berita sukacita datang kepada kita. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Kita tentu akan melihat dari mana berita sukacita itu dan apa dasar untuk tidak merasa takut lagi. Demikian dialami umat Tuhan dalam perikop bacaan kita saat ini. Mereka merasa takut mengalami penderitaan dan pengalaman pahit seperti yang telah dijalani. Tetapi dalam keadaan tersebut Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan datang menguatkan mereka yang ketakutan dan dalam kepahitan. Firman Tuhan melalui Nabi Zakaria mengatakan, "Janganlah takut, kuatkanlah hatimu." Ungkapan pengharapan yang sungguh dibutuhkan dalam keadaan umat Tuhan yang mengalami keterpurukan dan putus asa. Mereka merasa sangat mustahil untuk dapat dipulihkan kembali. Namun, dalam keputusasaan itu, ungkapan pengharapan yang bukan disampaikan oleh penguasa atau pemimpin mereka, melainkan datang dari Tuhan sendiri. Kepada umat Tuhan disampaikan agar jangan takut karena Tuhan akan tinggal bersama mereka. Tuhan akan memberkati tanah mereka dan setiap yang dikerjakan. Banyak hal yang kadang membuat kita menjadi takut dan khawatir dalam hidup ini. Namun percayalah akan janjinya. Firman-Nya, "Aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya." Yaitu di dalam Zakaria 8 ayat ke-12. Amin firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudaraku semua dan semua yang bersama dengan kami renungan pada hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada, jangan takut. Tuhan ada menyertai saudara. Tuhan menolong saudara. Tuhan senantiasa menyertai saudara. Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati negeri ini. Tuhan juga memberkati daerah ini. Tuhan, kami juga berdoa, berkati seluruh para pemimpin negeri ini, baik di dalam pemimpinan yang tertinggi di pusat sampai kepemimpinan di daerah-daerah. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati saat ini saudara-saudara yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kesedihan Tuhan hiburkan. Dan yang dalam duka Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan senantiasa menolong mereka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas kami pada hari ini.
Tuhan memberkati saudara-saudara semua, apapun dalam pekerjaan, apapun yang dilakukan, yang dikerjakan dalam seluruh kehidupannya. Tuhan berkati dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak, dalam pendidikan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami, dan ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pergilah dan jalanilah kehidupan dengan rasa percaya kepada Tuhan, dan jangan takut, karena Tuhan senantiasa menolong saudara, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan memberkati kita semua.